Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Syabaniah. Nomor induk mahasiswa dan 005086011, semester 2, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mula Warman, Samarinda. Yang terhormat, Ibu Nina Kwina Hadi Putri MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi kelompok 4, yaitu topik, tema, dan kerangka karangan. Dan sebelum menuju pembahasan inti, saya ingin menjelaskan apa itu topik. Pengertian topik menurut KBBI adalah topik merupakan pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah, karangan, dan sebagainya. Ini dapat diartikan bahwa topik merupakan suatu hal yang sudah ditentukan dan dapat dibatasi limitnya. Topik berarti pokok pembicaraan ataupun pokok permasalahan yang biasa masih bersifat umum ataupun luas sehingga harus dikembangkan lagi. Dan yang B, sumber topik. Adapun kesimpulan sumber topik itu sesuai dari pernyataan Waina R. Thompson dalam Rahman 1999-20 bahwa sumber topik bisa ditemukan melalui pengalaman pribadi, hobi dan keterampilan, pengalaman pekerjaan ataupun profesi, pelajaran sekolah ataupun kuliah, peristiwa hangat ataupun pembicaraan publik, masalah abadi, kilasan biografi, kejadian khusus, dan juga minat khalayak. Selanjutnya C, pembatasan topik. Pembatasan topik ini diperlukan bagi seorang penulis agar tidak ada penyimpangan di dalam karyanya, sehingga kehilangan arah dari topik yang telah ditemukan. Nah, adapun kesimpulan yang saya ambil dari pernyataan Kerov 1979-113 dalam merumuskan kiat pembatasan topik, yaitu yang pertama, tetapkan topik yang ingin dibahas dalam suatu kedudukan sentral. Dan yang kedua, ajukanlah pertanyaan, apakah topik yang berada dalam kedudukan sentral itu masih bisa diperinci lebih lanjut atau tidak. Dan yang ketiga, tetapkanlah yang mana dari perincian tadi yang akan dipilih. Dan yang keempat, ajukanlah pertanyaan, apakah sektor tadi masih perlu diperinci lebih lanjut atau tidak. Gampang bukan? Dan yang selanjutnya, D, cara membuat topik. Sebagai penulis harus mengetahui pokok permasalahan sebelum mengangkat suatu menjadi topik dalam sebuah tulisan dan mempersempit topik sesuai dengan rencana. Dengan itu akan diperoleh salah satu aspek untuk diangkat menjadi pokok pembahasan karangan. Nah, adapun contoh cara untuk mempersempit topik agar lebih spesifik dari topik sebelumnya, yaitu contoh yang pertama, 1. Menurut dampak. Contoh, Jakarta lebih terbatas dari Pulau Jawa. Nah, topiknya Pulau Jawa sebelum Indonesia merdeka menjadi lebih sempit. Jadi, Jakarta sebelum Indonesia merdeka. Dan yang kedua, menurut waktu, periode, ataupun zaman. Kebudayaan Indonesia dipersempit menjadi seni patung pada zaman kerajaan Hindu. Dan yang ketiga, menurut hubungan sebab akibat. Dekadensi moral di kalangan muda-mudi dapat dipersempit menjadi pokok pangkal timbulnya krisis moral di kalangan muda-mudi. Dan yang keempat, menurut pembagian bidang kehidupan manusia. Usaha pemerintah dalam bidang ekonomi dipersempit menjadi kebijaksanaan diregulasi di bidang ekonomi selama ganti. Dan yang kelima, aspek khusus umum, individual, kolektif. Dan yang keenam, menurut objek material dan objek formal. Nah, yang kedua adalah tema. Pengertian tema menurut KBBI adalah tema merupakan pokok pikiran, dasar cerita yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah sajak, dan sebagainya. Tema merupakan suatu gagasan pokok ataupun ide pikiran tentang suatu hal, dan salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Adapun syarat-syarat memilih tema yang baik, yaitu tema yang menarik perhatian penulis, tema dikenal ataupun diketahui dengan baik,
bahan-bahannya dapat diperoleh, dan tema dibatasi ruang lingkupnya. Selanjutnya adalah kedudukan tema dalam suatu karangan. Adapun contoh berikut yang akan memperjelas kedudukan tema dalam suatu kerangka karangan yang sekaligus membedakan antara topik dan juga tema. Tema, menjaga kesehatan. Topik, menjaga kesehatan anggota tubuh. Judul, tips menjaga kesehatan jantung untuk para lansia seperti dalam topik. Membatasi tema sangat penting agar penulis berfokus pada pokok pembahasan yang utama. Dengan begitu, penulis akan lebih mudah membuat suatu karangan yang efektif. Dan yang selanjutnya adalah kerangka karangan. Pengertian kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan, dan fungsi utama kerangka karangan adalah mengatur hubungan di antara gagasan-gagasan yang ada. Dan kerangka karangan juga dapat membantu pengarang ataupun penulis dalam hal-hal seperti berikut. Mempermudah pengarang menuliskan karangannya, membatasi pengarang menuliskan karangannya, dan juga memberi fokus atau arah sehingga pengarang itu tidak keluar dari sasaran yang telah ditetapkan, dan membantu pengarang mengatur dan menetapkan klimaks yang berbeda-beda di dalam karangannya. Dari ini juga menata detail karangan dan sebagai miniatur dari keseluruhan karangan, pembaca dapat melihat intisari dan juga ide serta struktur suatu karangan. Bagaimana teman? Mudah kan? Dan yang selanjutnya ada pun macam dan bentuk kerangka karangan. Nah, kerangka karangan ini ada dua macam, yaitu yang pertama, kerangka topik. Nah, kerangka topik sendiri dirumuskan dengan kata frasa, koma ataupun klausa yang didahului dengan tanda-tanda ataupun kode tertentu untuk menyatakan hubungan antara gagasan dan berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan jenis data yang harus dikumpulkan. Dan tanda baca titik itu harus dipakai pada akhir setiap kalimat yang dipakai untuk menuliskan judul dan subbab. Dan yang kedua dalam kerangka kalimat. Nah, kerangka kalimat ini banyak dipakai pada proses awal penyusunan outline, yang bila outline itu sudah selesai, kerangka kalimat itu dapat dipadatkan menjadi kerangka topik sehingga tampak lebih praktis. Kerangka kalimat juga dapat digunakan dalam perumusan topik yang akan diuraikan. Nah, dan kerangka ini juga dapat dibentuk dalam sistem tanda untuk kode tertentu. Dan yang C, pola penyusunan kerangka karangan ada dua pola. Nah, yang terpenting, pola itu tuh sangat lazim dipakai untuk menyusun kerangka karangan, yaitu pola alamiah dan juga pola logis. Nah, pola alamiah adalah penyusunan kerangka karangan yang berpola alamiah, yang dimana mengikuti keadaan alam yang berdimensi ruang dan waktu. Nah, urutan unit-unit dalam kerangka pola alamiah dapat dibagi menjadi dua, yaitu urutan ruang dan juga urutan waktu. Nah, yang kedua, pola logis. Pola logis memakai pendekatan berdasarkan cara berpikir manusia. Cara dalam berpikir macam-macam, yaitu tergantung pada sudut pandangnya ya teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan untuk dipahami. Materi singkat ini dapat membantu kita lebih mudah memahami mengenai pembahasan topik, tema, dan kerangka karangan. Terima kasih telah menonton channel YouTube ini. Pantengin terus channel YouTube ini dan jangan lupa like, comment, dan subscribe biar gak ketinggalan materi menarik lainnya ya teman-teman. Saya Nurlali Syabania, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.